Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS kelompok 1 gelombang 3 angkatan 8 golongan 3 dari Universitas Sulawesi Barat yang beranggotakan Husniana, Fadil Muhammad, Irmawati M, Haryanti Putri Rizal, dan Faisal Amir. Dalam kesempatan ini, kami akan melakukan diskusi mengenai penerapan nilai kolaboratif pemerintah dalam penanganan sampah. Mari simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Terima kasih atas kehadirannya pada meeting kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang mungkin sudah sangat sering kita temui di lingkungan kita, yaitu isu mengenai lingkungan kita. Salah satunya yaitu mengenai tempat pembuangan akhir sampah. Sebagaimana kita ketahui di beberapa perumahan dan hampir sebagian besar perumahan di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan juga Polewali Mandar, tidak disediakan tempat pembuangan akhir sampah, yang akhirnya berdampak pada kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kadang dibuang di tempat yang tidak seharusnya, di sungai atau di tempat yang lain, sehingga akhirnya berdampak pada kebersihan lingkungan kita, kemudian menyebabkan lingkungan kita jadi tercemar. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa memberikan masukan mengapa hal ini bisa terjadi, juga mungkin bisa memberikan saran mengenai hal ini. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ariati. Saya izin merespon terkait isu yang disampaikan oleh Ibu Arianti yang terjadi di daerah kita, yaitu tentang tidak adanya tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah di daerah, khususnya di daerah Polewali Mandar dan juga Majene. Dari yang saya pahami dan dari yang saya tahu dari masyarakat, dulunya di daerah Polewali Mandar dan juga di daerah Majene itu sebenarnya ada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi tempat pembuangan air tersebut bermasalah dengan masyarakat. Jadi sengketa antara pemerintah, khususnya dinas kebersihan dengan masyarakat, sehingga daerah yang harusnya dijadikan tempat pembuangan akhir itu diklaim oleh masyarakat secara sepihak, yang mengakibatkan sekarang itu tidak ada lagi tempat pembuangan sampah di daerah, khususnya di daerah Polewali Mandar dan juga di daerah Majene seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin apa yang bisa ditawarkan terkait kasus ini, menurut saya itu kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga masyarakat, karena keterlibatan masyarakat juga penting, karena budaya menjaga kebersihan itu kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab oleh masyarakat. Jadi bisa melalui dinas sosial atau melalui dinas lingkungan hidup untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa budaya membuang sampah pada tempatnya itu membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih dan juga menjadi lebih aman. Karena kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu kan bisa berakibat banyak hal ya, banjir dan lain sebagainya. Jadi yang penting menurut saya itu kolaborasi yang harus dilaksanakan antara masyarakat dan pemerintah daerah khususnya. Mungkin itu Ibu dari saya. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa memberi masukan yang lain. Baik Bu, saya ingin menambahkan pendapat dari Pak Fadil tadi mengenai kasus sampah ya yang ada di Polewali Mandar. Jadi sebenarnya penyebab utama dari adanya kasus sampah ini adalah mungkin kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Padahal sekarang kan sudah ada diterapkan tentang collaborative governance. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini, tapi juga masyarakat dan pihak-pihak swasta juga harus mengambil alih untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus seperti ini. Jadi di sini perannya lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, kemudian masyarakat saling bekerja sama membangun kepercayaan,
kemudian mereka saling diskusi tentang apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi kasus sampah ini. Misalnya mereka bersama-sama membuat tempat penampungan sampah mungkin, jadi masyarakat bisa membuang sampah mereka di tempat itu dan tidak ada lagi sampah-sampah berserakan di lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat pun akan merasa nyaman ya. Jadi itulah pentingnya sebenarnya kolaborasi. Jadi pihak pemerintah pun harus menggerakkan semua sumber daya termasuk masyarakat untuk mengatasi hal ini. Saya pikir itu pendapat dari saya, Bu. Baik, terima kasih pendapatnya Ibu Hustiana. Mungkin Ibu Irmawati atau Pak Faisal bisa menambahkan atau ada masukan yang lain? Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, saya sependapat dengan Ibu Hustiana dan Pak Fadil bahwa untuk mengatasi masalah ini harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Dan ketika nantinya pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, maka sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena ini juga menjadi PR ya. Kalau pemerintah sudah memberikan yang terbaik, maka masyarakat juga harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah tetap berserakan padahal tempat sampah sudah disediakan. Baik, terima kasih Ibu Irma. Mungkin ada tambahan dari Pak Faisal? Ya, kalau saya sih Bu, memang betul untuk permasalahan tempat pembuangan sampah ini perlu adanya kolaborasi. Terkait dengan lokasi tempat pembuangan sampah ini, memang lokasinya sangat sulit, apalagi yang seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa ada klaim sepihak dari warga ya. Nah, jadi memang lokasinya sangat sulit ditentukan di mana tempat lokasi pembuangan sampahnya. Jadi solusinya yang saya tangkap dari teman-teman itu perlu ada kolaborasi. Tapi ingat teman-teman, kolaborasi itu sebatas rencana, tapi kita harus tidak boleh ada nanti bisa terlaksana ketika tidak ada kecenderungan tidak setiap lembaga itu tidak bersifat tertutup, harus terbuka. Jadi kolaborasi itu akan terjalin ketika setiap lembaga itu bersifat terbuka. Namanya itu mentalitas silo ya. Jadi harus dinas dari dinas lingkungan, dinas sosial, jangan ada tertutup, harus terjun bersama untuk menyelesaikan masalah lokasi pembuangan sampah ini. Ya, jadi menurut saya itu Bu, untuk mengatasi masalah tempat lokasi pembuangan sampah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari pendapat Bapak dan Ibu bisa saya simpulkan sebenarnya salah satu solusi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi yang aktif antara berbagai lembaga, salah satunya misalkan dari dinas sosial, kemudian dinas lingkungan hidup, dan tentunya juga perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nanti apabila tempat pembuangan akhir sampah sudah tersedia. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa faktor-faktor lain yang ketika kolaborasi dilakukan mungkin ada penghambat atau hal-hal lainnya sehingga nantinya kolaborasi ini tidak maksimal. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa memberi tanggapan atau masukan mengenai hal ini. Mungkin saya bisa memberikan sedikit pendapat mengenai hal ini. Jadi hal yang bisa menghambat adanya kolaborasi itu dari segi komitmen ya, komitmen. Jadi di saat kedua belah pihak sudah setuju untuk melakukan sebuah perbaikan, maka keduanya pun harus melakukan perbaikan itu sampai akhir. Ini berkaitan dengan pendapatnya tadi Bu Irma, bahwa di saat pemerintah dan masyarakat sudah menyiapkan tempat sampah, maka masyarakat itu harus membuang sampah di tempat itu, jangan lagi cari tempat yang lain atau lokasi yang lain untuk pembuangan sampah yang baru. Seperti itu. Kemudian bisa juga dari segi kepercayaan, jadi pihak pemerintah ini harus percaya full kepada masyarakat sebagai mitra untuk bekerja sama. Jadi jangan sampai pemerintah hanya memberikan kepercayaan setengah-setengah kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini juga merasa ogah-ogahan untuk melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih.
Ya, Pak Faisal, silakan. Ya, betul untuk saya setuju sih dengan pendapat dari Bu Stiana. Sedikit tambahan untuk penghambat dari saya itu lebih ke sinerginya. Sinergi belum terbangun sinergi kerjasama antara stakeholder. Jadi lebih kadang ada lembaga pemerintah yang merasa wah ini bukan urusan saya, ini lebih ke urusan dinas lingkungan, bukan urusan begini. Jadi lebih mementingkan egoismenya. Jadi mungkin dari segi itu bisa menjadi penghambat. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin Pak Fadil atau Ibu Irmawati ada tambahan? Sedikit saya tambahkan terkait dengan faktor penghambat. Menurut saya sepakat dengan Pak Faisal tadi bahwa sebenarnya harus ada sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat untuk dapat membuat budaya bersih yang terjalin antara masyarakat dan juga pemerintah. Namun menurut saya juga sebenarnya harus bukan hanya tempat pembuangan sampah saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya tempat pembuangan sampah kan itu hanya untuk membuang sampah, tapi tidak ada pengelolaan. Jadi sebenarnya sampah itu harus dikelola agar bisa punya nilai jual atau nilai ekonomis. Seperti itu. Contohnya kita lihat di daerah di Jakarta misalnya, di Bantar Gebang. Itu kan rata-rata sampah yang dibuang di situ didaur ulang menjadi menjadi plastik yang baru dan lain sebagainya, sehingga punya nilai ekonomis untuk masyarakat di daerah situ. Jadi harus ada juga menurut saya pribadi, bukan hanya pemerintah dan juga masyarakat, harus juga ada kaum intelektual atau universitas, dosen dan lain sebagainya yang bisa membuat supaya sampah ini bukan hanya sekedar sampah tapi berdaya guna. Menurut saya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Fadil. Mungkin masih ada yang lain dari Ibu Irma atau teman-teman yang lain? Kalau saya mungkin menggarisbawahi di sini, inti dari topik permasalahan ini adalah mungkin kurangnya kepekaan dan sinergitas dari semua item atau pemerintahan. Jadi tugas kita di sini adalah tugas bersama. Jadi bukan hanya tugasnya dinas sosial, dinas lingkungan, ataupun pemerintah setempat, tetapi ini adalah tugas kita bersama untuk menjadikan lingkungan kita sehat, menjadikan lingkungan kita bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Ibu Irma. Dari pendapat Bapak dan Ibu, di sini saya bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama itu ketika kita melakukan kolaborasi, yang diperlukan adalah perlu komitmen yang dilakukan oleh masyarakat, baik juga pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian yang kedua juga perlunya sinergitas antara lembaga dan juga masyarakat, dan pentingnya juga pengelolaan sampah. Ketika sudah ada tempat pembuangan akhir, sampah-sampah yang sudah ada tersebut penting juga untuk di-recycle kembali sehingga berdaya guna. Dan mungkin nanti bisa menjadi nilai ekonomi juga bagi masyarakat di Sulawesi Barat. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa untuk diskusi kita kali ini sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi masukan dan saran bagi kita semua nanti ketika kita memegang jabatan atau ketika dipercayakan oleh pemerintah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kami terkait penerapan nilai kolaboratif pemerintahan dalam konteks organisasi pemerintahan, disertai faktor penghambat dan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kolaboratif antar lembaga pemerintah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.